berdialog, biar dialog. Hari ini kita bakal ngobrol seru bareng salah satu mahasiswa keren yang baru aja ikut program short course di Thailand. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Nama saya Tisa Rahayati. Kita bakal kupas tuntas soal gimana sih rasanya belajar di luar negeri, tantangan yang dihadapi, sampai tips biar bisa lolos ke program kayak gini. Nah, jadi buat kalian yang lagi nyari pengalaman baru di luar negeri atau lagi nyari motivasi buat daftar short course in Thailand, kalian wajib banget dengerin episode kali ini sampai habis ya. Langsung aja yuk kita panggil narasumber kita hari ini. Please welcome Kak Sekar Ayu Utami. Sebelumnya kakak boleh buat perkenalan terlebih dahulu ya? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Utami. Saya mahasiswa tingkat 3 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah kak, gimana kak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja ya kak? Kalau buat kesibukan aku buat akhir-akhir ini tuh paling ya kuliah aja gitu kan ya. Terus juga kan kebetulan aku juga kuliah kan bukan cuma di UGJ aja, jadi bagi waktu aja. Oh, jadi yang dimaksud gak di UGJ aja tuh, jadi kakak kuliah di apa Di tuh? universitas lain juga. Oh, jadi di 2 kampus ya? Ya, dua negeri. Oke. Nah, ini kan kakak kan itu ya, ikut program Short Course in Thailand. Nah, kalau boleh tahu apa sih itu? Program short course itu sendiri tuh salah satu program yang diadain dari khususnya FEB sendiri ya. Yeah. Jadi itu tuh dari FEB sendiri itu tuh pengen menaungi anak-anak Fakultas Ekonomi buat kayak belajar di luar negeri gitu tuh. Gimana sih rasanya gitu tuh belajar di sana gitu. Dan itu salah satu dari program mereka juga. Mungkin masih banyak beberapa program yang lainnya gitu. Kalau boleh tahu, selama di sana itu kegiatan belajarnya seru nggak kak? Seru banget sih ya kalau buat aku. Wow. Gimana tuh kak? Ceritain dong. ceritain. Ya. Selain di sana kita ketemu sama teman-teman baru juga, kayak kita kan ke sana berangkat juga kan bukan cuma satu angkatan aja ya. Oh, Jadi iya. tuh ada yang mahasiswa baru juga, terus juga ada yang kayak tingkat aku, tingkat 3 dan ada juga yang di atas aku gitu. Jadi kita tuh kayak beda-beda ini tuh. Cuma di sana kita jadi satu gitu kan. Oh. Belajar bareng di sana, terus juga kita coba komunikasi in English gitu kan sama teman-teman di sana juga. Terus juga di sana kita ketemu sama banyak teman-teman yang mungkin dari luar negeri juga, kayak contohnya dari Myanmar ataupun dari negara-negara lainnya. Wow, keren ya. Nah, selanjutnya selain belajar di sana, kegiatan apa lagi sih kak yang kakak lakuin di sana? Sebenarnya kalau misalkan selain belajar kayak gitu, kegiatan kita ya banyak sih di sana, kayak contohnya apalagi Thailand kan kayak negara yang banyak kulinernya juga, terus iya, juga kayak situ, banyak kuliner. tempat-tempat asik buat kayak Iya. kita belanja gitu kan, Iya. cewek-cewek tau sendiri. Terus juga kan di sana banyak makanan-makanan yang ekstrim juga ya kakak di Iya, Thailand. kebetulan aku juga nyobain makanan itu. Apa itu? Apa ya? Kayak contohnya tuh buaya. Aku nyobain dikit tapi Dagingnya. iya tapi dikit aja. Itu tuh apa sih? Tempat-tempat apa sih yang kakak ingat yang momennya bikin kakak takjub gitu kayak wow ini tempat keren banget kayak gitu. Banyak sih, salah satunya mungkin Siam Paragon ya. Siam Paragon tuh salah satu tempat banyak-banyak just tipper gitu yang buat kayak belanja di situ gitu kan. iya. Jadi kayak pas aku kesana tuh kayak oh my god, surga banget Ya udah wanita ya. Dan kita juga pengen ya. Aduh pengen kesana deh jadinya. Oke. Mantap. Ada cerita lucu nggak sih kak atau pengalaman unik selama di sana? Kalau buat cerita lucu tuh sebenarnya banyak ya. Wow. Cuman ini aku examples aja ya. Ambil satu aja. boleh. Mungkin contohnya kayak yang pas kita tuh mau ke mana ya, aku tuh lupa, pokoknya daerah kayak pantai kayak gitu, dan di situ tuh kayak ada tempat persembahyangan mereka, cuma tuh kayak bener-bener jauh dan kita harus jalan. Di situ tuh kayak aku kan udah nggak kuat banget ya. Iya. Aku misalnya sama beberapa teman lainnya, jadi kayak berhenti dulu. Tahu nggak gitu tuh di sana bener-bener kayak nyari kayak lesehan gitu. Terus kayak kita bener-bener lesehan di itu di bawah. Aku sama Miss Lia
dan ada anjing di Itu situ tuh jauh bener-bener. banget. Hah? Jauh banget. Kurang lebih ya kita udah setengah jalan, cuman kayak kita tuh capek banget, gak kuat buat jalan lagi, jadi kita coba nyari buat kayak lesen kita dulu. Jadi kayak di situ tuh Miss Lia tuh udah bener-bener secapek itu dan tiba-tiba tuh ada guguk yang dateng, bener-bener kayak guguk yang dateng kan, jadi kayak kita bingung pakai bahasa apa, takut juga nggak tahu pakai bahasa Indonesia. Iya. Habis itu kayak ya udah aja, aku tuh coba kayak gini kan, gitu kan. Nah, habis itu kayak dia tuh mau pergi, cuman kayak Miss Lia tuh udah aku bilang tuh tenang, jangan ada yang gerak, jangan ada yang gerak. Tapi tuh Miss Lia tuh bener-bener kayak ketakutan gitu loh. Dia takut. Dia bilang jangan ada yang lari, jangan ada yang lari. Tapi dianya tuh sambil berdiri mau lari. Tapi dia mau lari. Iya, makanya aku tuh ditinggal sendirian kan. Habis itu kayak aku ambil sesuatu kayak oh gitu kan. Aku minta tolong kan, help me mister, kata aku. Terus habis itu kayak buat ngusir itu doang. Aneh banget sih lihat, cuman kayak lucu banget sih itu. Iya kak, kayak aduh, kayak itu sesuatu yang tidak terduga kan. Iya sih. Bener kayak dihadapkan dengan situasi kayak gitu bener-bener kayak rada shock, cuman kayak ya lucu juga. Terus kalau boleh tahu, tadi kan ada kata sembahyang ya kak, itu tuh sembahyang apa ya maksudnya? Karena di sana kan mayoritas banyaknya beragama Buddha ya, yaitu mungkin di sana banyak tempat persembahyangan mereka tuh kayak biara gitu di mana-mana. Bener-bener kayak ada satu momen juga di mana kita nyari masjid buat sholat dan sesusah itu karena kita minoritas di sana. Berarti masih lumayan susah ya, Lumayan susah di banget. Thailand itu. Bisa dibilang kayak bisa dihitung jari, dan itu juga kayak kita nggak tahu itu ada di mana tempatnya gitu. Jadi kita coba memanfaatkan tempat yang ada aja buat kita coba break sholat. Kalau misalkan lagi jalan-jalan kemana gitu. Berarti susah dikit itu ya umat. Iya, kita minoritas itu di tangan. Oke. Baik. Mana sih kak kegiatan selama di tempat belajarnya? Kalau buat di tempat belajar tuh asik banget ya, karena di sana kita juga belajar sama beberapa teacher. Mungkin kayak di luar dari Thailand juga, kayak beberapa teacher misalkan ada yang dari Irak, ada yang dari luar gitu tuh. Nah, di situ juga kan kita kebetulan tempat belajar kita kan satu ini sama asrama ya. Asrama di sana tuh biasa kita sebut dormitory. Itu di sana kita bener-bener kayak apa ya, kalau misalkan belajar mengajar kita tuh kayak satu tempat, jadi kita kan di lantai 4 dapetnya ya. Wow. Bolak-balik aja di sini tuh capek Capek banget sih pasti ya. Iya sih, cukup menguras energi, cuman karena mungkin asik ya sama teman-teman, jadi kayak enggak ngerasain. Iya, chill gitu, jadi santai ya. chill banget. Baik. Boleh kasih tahu dong tips supaya bisa lolos program ini tuh kayak gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, tips untuk lolos ke bukan cuma program ini aja deh, ke program-program yang lainnya juga yang mungkin bakal diadain sama FEB itu sendiri. Sebenarnya masih banyak program-program yang lain. belum diadakan aja, cuman udah banyak planning sebenarnya dari FEB itu sendiri. Jadi paling nggak kita coba tingkatin lagi basic bahasa Inggris kita. Terus juga kayak banyak kita cari tahu tuh tentang misalkan negara yang bakal dituju tuh apa gitu, misalkan Thailand ataupun Malaysia gitu tuh. Nah, kita tuh coba cari tahu dulu di Malaysia tuh gimana sih gitu tuh, kayak kultur mereka ataupun apa sebagainya gitu. Terus kalau boleh tahu kak, selama di Thailand itu kakak komunikasinya itu pakai bahasa apa ya kalau boleh tahu? Kayak Sama teman-teman atau sama teman-teman atau kakak pas belanja? Iya, atau gitu, kayak tadi kan komunikasi. ada teacher-teacher yang dari Irak, Iya. dari Sebenarnya kita tuh menyesuaikan ya. Kalau misalkan sama teman-teman tuh karena kita kan banyak orang-orang ini tuh campur-campur, ada yang dari Kuningan, dari Majalengka, dari Brebes, dari semua kalangan gitu, ada ya. Melayu gitu kan ya. Jadi kita tuh ngobrol ya udah ada yang Jawa aja, asal nyambung aja. Jadi ada yang ngomong pakai bahasa Sunda, kita nyambung, walaupun kita orang Jawa kayak gitu-gitu aja udah. Yang penting nyambung aja. Terus itu kan kakak kan dari apa namanya? Itu kan beda-beda ya tingkatannya, ada yang dari tingkat 1, tingkat 3, tingkat 2. Itu tuh kakak tuh di sana bener-bener jadi satu aja atau gimana? Atau kayak mereka-mereka, kita-kita kayak gitu? Mungkin kalau dari kita semua tuh, apalagi yang mungkin semesternya udah lumayan tua juga ibaratnya ya. Iya. Jadi kita rada ngeinin adik-adik aja gitu tuh. Jadi kayak kita nyiapin aja gitu. Kayak kalau misalkan kadang-kadang juga mereka agak-agak gimana ya? Beda pemikiran ataupun apa, kadang ya kita satuin lagi gitu terus. Jadi jangan sampai kita bener-bener, apalagi kita kan jauh ya. Iya. Dan kita juga jauh dari orang tua, jauh dari semuanya lah.
Maksudnya kayak jadi satu aja di sana, gitu, saling jaga aja. Oke. Berarti kalau boleh tahu gimana sih Kak cara daftar buat masuk itu? Apakah ada syaratnya atau gimana? Kalau buat pendaftaran ke short course Iya. ada sih, kan sebelumnya kan di Pansel juga kan tertera tuh, jadi kayak harus IPK minimal berapa gitu-gitu. Jadi kayak kita coba usaha buat kayak nutup itu semua dulu. Kalau misalkan memang kan ada beberapa yang terkendala sama bahasa ya, Iya. anak-anak sekarang tuh. Iya, iya benar. Dari sekarang tuh kalau bisa kayak ditingkatin lagi, karena banyak kok kegiatan-kegiatan di luar negeri yang dari FEB gitu tuh yang bakal diadain, dan apa ya, bener-bener kayak bahasa Inggris tuh bener-bener ngaruh banget Iya, sama harus semuanya banget gitu ya sekarang. Iya. Nah, itu tuh kita tuh harus belajar dulu bahasa Inggrisnya atau diseleksi gitu yang bisa langsung masuk atau gimana? Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan udah ada basic tuh mending aja. Kalau misalkan apa namanya tuh seleksi tuh biasanya formalitas, cuman kadang-kadang emang ada yang diseleksi beberapa gitu kan. Berarti kalau untuk bahasa itu sebenarnya formalitas aja yang nggak yang kita diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris. Bisa belajar ya, Kak. Iya, bisa sambil belajar juga. Cuman ada beberapa juga yang emang wajib bisa bahasa Wajib Inggris. bisa. Tergantung juga apa namanya kegiatan apa dulu yang bakal kalian ikuti. Untuk adaptasi sama budaya atau bahasa di sana tuh susah nggak sih, Kak? Kalau buat bahasa tuh pasti ya yang kalian tahu sendiri kan ya, Iya. bahasa Thailand tuh gimana. Kata aku sih susah banget Iya, guys ya susah, Allah. susah. Cuman kayak karena kita di sana juga belajar, jadi coba buat ngerti gitu tuh. Dan apa sih namanya, ada di mana tuh kelas salah satunya tuh apa namanya, kita tuh belajar bahasa Thailand juga di sana. Gimana sih Kak belajar di sana? Kan pastinya beda ya antara belajar di Indonesia sama di Thailand. Boleh dong dijelasin kayak gimana sistemnya? Jelas beda sih sebenarnya. Ya jauh ya. Tahu sendiri kan ya, aduh Konoha gimana? Cuma kayak ada enaknya juga sih kalau misalkan belajar di Indonesia ya, karena apa sih namanya tuh, sistem belajarnya juga nggak terlalu yang kayak bener-bener dikejar-kejar banget deadline kayak bener-bener di sana gitu kan. Kalau misalkan di sana kan kita tepat waktu harus banget gitu kan. Terus juga kayak bener-bener yang kita pelajaran tuh kalau bisa tuh harus masuk gitu tuh. Kalau di kita kan kayak nggak masuk gitu kan. Iya, benar-benar. Santai Saya gitu. Iya, berarti di sana lumayan ketat juga ya. Iya, Karena Ya bisa dibilang gitu sih. kayak pembelajarannya tuh bener-bener mahasiswa atau siswa tuh harus bener-bener bisa gitu sama mata pelajarannya kayak gitu. Boleh tahu selama di Thailand tuh kakak kayak pergi-pergi kemana aja sih, kayak ke tempat-tempat kayak gitu, pokoknya kayak jalan-jalan. Kalau misalkan jalan-jalan tuh biasanya kan kita dapet di namanya free day ya, kita tuh Iya. kayak bebas kemana aja gitu tuh. Kita tuh banyaknya sih di sana kita kayak jalan-jalan. Banyak kan ke mall ya. Oh, Karena kayak mall. Beli apa itu, panas Kak? banget. Itu sekalinya ke pantai itu ke Pattaya, dan itu juga cuma sebentar doang sih ke Pattayanya. Karena sepanas itu apa gimana nih? Dibilang panas, ya panas banget bisa. Oh my God. Lebih panas daripada Indonesia kalau kalian mau tahu. Lebih panas dari Sama- Cirebon. Iya, soalnya di sana tuh kayak hujan aja kayaknya nggak Jarang, ada deh. ya. Nggak ada. Ada, cuma mungkin Jarang kayak ya? bener-bener sejarang itu hujan. Bahkan setahun bisa dihitung sih hujan. Gila, berarti Nah, Kak, itu kalau boleh tahu berapa lama sih di Thailand itu? Kalau buat kegiatan di Thailand tuh kebetulan kita tuh ada kegiatan cuman kurang lebih tuh 2 minggu di sana. Wow. Jadi setiap harinya tuh pasti kayak ada agenda-agenda tertentu yang emang udah dibikin sedemikian rupa rundown-nya gitu tuh sama pihak UGJ-nya sama pihak sananya juga. Itu tuh kakak tuh posisinya ada kelas atau gimana? Iya, kebetulan aku ada kelas dan ada apa sih, brevet pajak juga ya. Jadi tuh harus izin semua. iya. Dan itu tuh kebetulan aku ya dapat izin karena buat wakilin FEB. berarti selama di sana tuh nggak yang maksudnya belajar, tapi ada juga sewaktu-waktu buat free gitu ya, kayak buat jalan-jalan gitu. Jadi nggak selamanya terus belajar gitu ya. Pusing nanti. Iya, stres dong. Di Aduh, sana. panas ya. Iya, panas. Aduh. Nah, di sana kan makanan kan gak kayak kita ya, di situ Iya. banyak jajanan di mana-mana gitu loh. Sekalinya ada jajanan kan mengandung Ya, tahu trigol sendiri, dan ya. Contohnya lainnya. toha. Benar. Kita susah banget bener-bener kayak nyari jajan gitu tuh. Kalau mau kita ke Sevel, kalau enggak Sevel tuh 7-Eleven ya, kalau Iya, enggak ke iya. Bixi gitu, ke mall-mall merekanya.
kayak nyari yang halalnya gitu, bener-bener susah itu. Oh iya kan kebanyakan juga Iya. di sana. Kan mayoritas di sana juga ya, tahu sendiri ya. Berarti kakak juga nyari makan di sana ternyata susah juga ya kayak. Iya, karena tapi untungnya di di Tinggi Bisnis sendiri tuh kita disediain makan juga sih. Cuman kan kadang namanya kita anak muda ya pengen jajan. pengen jajan pastinya. Betul. Ya apalagi kayak Cobain. seminggu nggak makan saus nggak bisa. Menarik explore juga gak sih kak, kayak penasaran kan sering lewat di beranda TikTok segala macam kan, makan makanan Thailand kan banyak yang ekstrim gitu kan, kayak mustahil gak sih kayak Gen Z nggak mau cobain Iya. gitu. Iya bener banget. Cuman Betul. kayak sebenarnya aku rada takut ya makan makanan ekstrim. Cuman kayak penasaran kapan lagi. Kapan lagi coba? Bener nggak sih? Gimana? Aduh, Lagi di terus Thailand ya, kayak itu lah nyobain lah sekali, ternyata nggak masuk gitu ngomongnya. Jadi kayak oke lah udah gitu tuh. Kan di Thailand sempat aku lihat kayak kalau di beranda TikTok tuh ada makan cumi mentah. Kalian tahu nggak? Oh iya. Iya. Cuman aku gak nyobain itu. Oh, Belum sempet nyobain itu karena pas di hari apa gitu tuh yang lain pada keluar, aku tuh milih buat istirahat aja gitu tuh. Soalnya kan karena aku ngerasa kayak kurang enak badan juga posisinya di hari itu. Jadi Ada kayak enggak kak makanan yang aneh di lidah Adi yang di sana? Makanan. hampir semua aneh sebenarnya. Karena apa lidah Enggak sama. kalian tahu kan kalau misalkan orang Indonesia udah permicinan tuh number one. Jadi Iya kayak, benar. demi ya Allah, kayak di sana tuh Simpel ya. micin ataupun kayak asin tuh bener-bener kayak jarang banget kita temuin makan makanan asin gitu kan. Sekalinya ada tuh kayak bau ikan padahal ayam gitu kan, kayak udahlah nggak masuk. soalnya kita di sini biasa beli cimol ya, beli Iya, seblak apa Kangen lagi. banget itu game. Tahu nggak setelah pulang dari sana tuh aku bener-bener langsung nyari coba buat jajan. hebat sih, Tapi hebat, seru hebat. banget sih Iya, seru pengalamannya. banget. Kita juga jadi pengen ya. Nanti kalian nyusul ke sana. Semoga. Semoga ya, doain aja. Nah, aku tuh sempet ya kak lihat di SG tuh di Instagram itu tuh lagi ada kegiatan masak-masak. Nah, kalau boleh tahu itu tuh lagi kegiatan apa tuh kak? Masak apa tuh di sana? Kalau pas kegiatan masak-masak tuh kita di sana kalau nggak salah itu tuh di hari ke-7 atau hari ke-8 kita di sana gitu kan ya. Nah itu tuh kita agendanya tuh masak somtam. Kalau misalkan kita beli somtam di sini kan kayak bukan autentik dari Iya, orang dari- sananya langsung, jadi rasanya kayak Beda ya, kurang gitu Kak. tuh, Ya, walaupun enak kurang, tapi kayak kurang gitu tuh. Nah pas nyobain masakan somtam dari sana emang sih kayak bau pasar dan lain sebagainya, cuman kayak ya namanya juga mentah ya, makan Iya, bahan baku mentah gitu tuh, jadi kayak tapi enak sebenarnya gitu. Banyak kok yang doyan juga. Wow. Tapi seru sih. Jadi ada pengalaman. gitu, Iya, bikin betul. Gimana gitu ya. Terus juga kan langsung nyobain makanan di negaranya Iya, gitu ya benar. kan. Benar. Biasanya kan kalaupun di Indonesia ada bikin makanan yang mirip-mirip kayak makanan di luar negeri juga kan tetap beda gak sih rasanya? Iya. Terus juga di sana kan kita coba bikin mango sticky rice ya. Oh, iya ya. Aku udah sempat nyobain mango sticky rice di Indonesia pun kayak rasanya bener-bener beda, Beda, gitu. beda. Walaupun memang bahan baku mereka pun sama gitu. ya. Tapi bener-bener kayak beda, nggak ngerti kenapa ya. Jadi pengen. Sudah cobain ya. Aduh, nanti kapan-kapan kita ke Thailand sendiri ya, biar kita bisa cobain. Amin. Setelah pembahasan yang tadi sudah disampaikan, boleh dong kasih pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi nonton. Boleh. Buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton video ini, khususnya teman-teman FEB, barangkali kalian punya minat buat kayak sekolah gitu tuh di luar negeri, walaupun ya cuman sebentar aja gitu tuh. Yang penting kalian tuh bisa ngerasain gimana sih rasanya gitu tuh di sana, belajar kultur mereka, terus juga kayak banyak hal-hal seru lainnya yang harus kalian cobain di sana. Next, aku yakin kalian semua bakal bisa susul aku ke sana guys. Wow. Kita juga ya ikut. Iya, kita juga juga. Iya. Oke guys, itu dia cerita seru dari Kak Sekar ya, tentang pengalamannya ikut short course di Thailand. Semoga bisa jadi motivasi buat kamu yang pengen coba belajar di luar negeri meskipun cuma sebentar, karena pengalaman dan pelajarannya pasti luar biasa. Nah, terima kasih Kak sudah hadir di kesempatan ini, di podcast ini bareng kita ya. Terus terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin, yang udah nonton. Jangan lupa ya buat follow podcast ini biar nggak ketinggalan di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.